terus. Nah, kamu kesana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pertama-tama mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita, yaitu agama Islam, untuk membaca surah Al-Fatihah. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita dapat bersama-sama kembali untuk mempelajari pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya Bapak ingin melihat daftar kehadiran kalian dulu. Siapa aja nih yang hadir? Ulangi lagi ya. Afifah, Saya Pak. Afinsia, nggak ada ya? Ya. Alicia, Ana, Andika, Andini, Anissa, Arima, nggak ada ya. Karen, nggak ada. Chelsea, Davina, Desti. Kalian masih ingat nggak pelajaran yang lalu? Pelajaran minggu yang lalu apa? Pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang zakat. Jadi zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah, artinya zakat jiwa. Kemudian zakat mal, yaitu zakat harta. Ya, jadi itu semua harus dizakati, artinya dibersihkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Siapa yang tahu pakaian sesuai syariat Islam itu seperti apa? Ayo, siapa? Angkat tangan. Apa? Jawab, ayo siapa? Hah? Menutup aurat, apa lagi? Tidak menyerupai lawan jenis. Tidak menyerupai lawan jenis, apa lagi? Tidak terawang. Tidak terawang. Ya, jadi itu diantara pendapat teman-teman kalian mengenai pakaian sesuai syariat Islam. Nah, pada hari ini kita akan membahas masalah itu. Dan kalian tentu saja harus memiliki motivasi untuk mau memakai pakaian sesuai syariat Islam. Kenapa? Karena untuk kebaikan pemakainya dan juga kebaikan orang lain, ya.
Jadi kalau kita memakai pakaian syariat Islam, kita akan aman, terjaga dari gangguan orang, ya. Tapi kalau kita memakai pakaian yang ala kadarnya, maka orang akan ganggu kita, ya. Apalagi kalau pakaian itu seksi ya. Kalau seksi, maka nanti akan banyak yang gangguin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang masalah itu. Tujuannya adalah yang pertama, agar kalian terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah agar kalian bisa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, menerapkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang kelima, mempraktikkan, ya, tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Jadi nanti akan kita bahas, kita pelajari. Selanjutnya akan dibagi menjadi per kelompok, paling tidaknya silakan untuk dipelajari materi yang akan kita diskusikan, yaitu mengenai berpakaian menurut syariat Islam, ya. Jadi silakan dipelajari kembali, dipahami, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan diskusi dulu situ. Silakan didiskusikan nanti apa aja yang mau disampaikan. Kasih waktu. Siapa nanti dulu bicaranya, ya. Baik, udah dipelajari semua? Sudah, ya. Selanjutnya silakan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang memahami makna busana muslim dan muslimah dan menutup aurat. Pengertian aurat: menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah SWT. Bagi laki-laki, batasannya antara pusar sampai dengan lutut. Sedangkan untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 2. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar, akan menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan dalam bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain pakai jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal juga pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah adanya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Fungsi pakaian dalam Islam. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 7 di atas dapat kita pahami bahwa pakaian berfungsi sebagai
menutup aurat dan pelindung tubuh, sebagai perhiasan untuk memperindah tubuh dan penampilan dan menutup keburukan. Fungsi takwa dalam arti berpakaian sesuai syariat semata-mata melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Pakaian takwa adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata setiap hari. Sebagai petunjuk identitas dalam sebagai cerminan kepribadian seorang muslimah umat Nabi Muhammad SAW. 4. Akibat tidak berpakaian sesuai syariat. Mendapatkan dosa setiap orang melihat auratnya terbuka, mendatangkan penyakit ria karena ingin menjadi pusat perhatian, mengundang perbuatan kejahatan asusila seperti tindakan pemerkosaan, memberi contoh yang tidak baik terlebih bila dia seorang public figure karena akan dicontoh oleh para penggemarnya, dapat mengurangi dan merendahkan kewibawaan seseorang, mengundang murka dari Allah SWT. Demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada yang ingin memberi tanggapan, komentar atau pertanyaan pada kelompok lain, kami persilakan. Dari kelompok 3 ingin menanyakan: 1. Mengapa aurat perempuan lebih banyak dari aurat laki-laki? 2. Apakah yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang? Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mengajukan dua pernyataan. Siapakah yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan kelompok 3? Baik, silakan kelompok 4. Kelompok 3 yang telah mengajukan pertanyaan. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang mengapa aurat perempuan lebih banyak dari aurat laki-laki. Aurat perempuan lebih banyak dari aurat laki-laki tidak lain karena pertama, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercantum dalam perintah untuk menggunakan jilbab pada firman Allah surat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kedua, karena anggota tubuh wanita lebih berharga dari laki-laki sehingga harus dijaga dengan cara ditutupi agar tidak diganggu oleh yang tidak baik. Demikian jawaban dari kami kelompok 4 atas pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjawab satu pernyataan kelompok 3. Selanjutnya, siapakah yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan kelompok 3? Yang kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang? Apakah yang dimaksud dengan berpakaian tetapi telanjang? Saya Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa Pak Yusuf Korea menjelaskan maksud berpakaian tetapi telanjang yaitu pakaian tidak berfungsi menutup aurat. Pakaian itu bisa menghapus kulit karena tipisnya transparan sampai pandang, atau sempitnya pakaian itu menampakkan bentuk tubuh yang jelas. Terima kasih kelompok 2 yang telah menjawab satu pernyataan kelompok 3. Alhamdulillah, semua kegiatan acara diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberi keberkahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kalian semua yang telah melaksanakan diskusi dengan baik. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, dari pelajaran yang kita pelajari tadi dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kewajiban untuk aurat itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan, yang manfaatnya buat kita sendiri ya, dan juga buat orang lain. Tapi khusus kalau cewek-cewek itu biar nggak diganggu ya. Kalau kalian pakaiannya minim, maka nanti akan diganggu oleh orang-orang yang nakal ya. Nah itu. Yang kemudian pakaian juga fungsinya untuk melindungi tubuh agar tubuh kita itu terlindungi dari sengatan matahari, kemudian juga serangga ya, atau kena dinginnya udara. Nah itu sebagai pelindung juga.
Jadi manfaat sekali dengan kita menggunakan pakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terpenting adalah untuk mendapat keridhaan dari Allah. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan post-testnya, ya, kerjakan post. Minggu depan yaitu tentang dakwah Rasul di Makkah, ya, dipelajari di rumah supaya ketika pembelajaran nanti kalian bisa mengikutinya dengan lebih mudah. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.